Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Titik di kelas sosiologi kelas 11. Nah, gimana kalian perasaannya hari ini? Sehat? Oke. Kalian sudah bangun, udah mandi belum? Oke. Yuk, kita mulai saat yang masa lalu kita rubah dulu. Oke, kemarin Bu Titi bilang mempelajari tentang dari apa toh kelompok sosial itu, ya kan? Ingat? Oke. Bahwa yang namanya kelompok sosial adalah sebuah masyarakat, anggota-anggotanya berkumpul di suatu tempat yang sama, kemudian mempunyai waktu yang sama, dan kemudian apalagi nak? Oke, ada kesamaan daerah dan ada kesamaan kepentingan. Betul, 100 untuk kalian. Nah, kita sekarang bicara tentang kelompok sosial. Kelompok sosial dibagi menjadi dua, yaitu beraturan dan nggak beraturan. Yang beraturan itu ada in-group, ada out-group, ada membership group dan reference group, ada kelompok okupasional, ada kelompok volunteer, ada kepaguyuban, ada patembayan, ada tak beraturan. Yang tak beraturan itu ada kerumunan, massa, dan publik. Oke, kita bicara tentang yang beraturan dulu. Kalau kita bicara tentang kelompok sosial, itu adalah tadi sudah dibicarakan bahwa yang namanya kelompok sosial itu adalah kumpulan beberapa orang yang bersatu padu untuk pada suatu tempat yang sama, kemudian mempunyai ciri yang sama, kemudian dia berproses dan dia bisa karena suatu aturan yang sama pula. Nah, kemudian di kelompok sosial itu ada yang namanya komunitas. Komunitas itu kebagi menjadi dua, yaitu primary group dan secondary group. Apa toh primary group itu? Primary group itu adalah melakukan interaksi sosial yang mempunyai hubungan saling mengenal secara fisik berdekatan dan hubungan bersifat pribadi, spontan dan mempunyai kesamaan tujuan yang sentimental. Contohnya apa? Ya, menurut kalian apa gitu kira-kira? Ya, kelompok sosial yang primary group itu adalah misalnya adalah kayak itu misalnya kelompok soulmate atau lebih tepatnya lebih ke kelompok belajar atau kelompok punya ya gimana persahabatan. Nah, itu adalah primary group. Kemudian kalau secondary group itu banyak orang yang bergabung tapi tidak langgeng karena mereka hanya berdasarkan karena kepentingan. Contohnya kontrak. Jadi kalau kalian masih berkontrak, kita masih jalan kalau kita saling menguntungkan, tapi kita nggak akan jalan kalau kita nggak saling menguntungkan. Itu namanya secondary group. Nah, itu tadi dua hal yang tadi itu adalah komunitas. Kemudian yang kedua setelah komunitas yaitu asosiatif. Asosiasi itu apa? Kesatuan yang terbentuk karena ada beberapa kesamaan. Contoh, karena kita sudah sama-sama penggemar sepeda balap, maka menjadi asosiasi sepeda balap. Kemudian, kalau kita sama-sama kuliner, jadi asosiasi kuliner. Begitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, lanjut. Sekarang kalau kita bicara setelah asosiasi, komunitas, asosiasi, kemudian kita bicara tentang paguyuban dan patembayan. Menurut Ferdinand Tonis, yang namanya patembayan atau paguyuban dulu deh, karena di atas itu adalah paguyuban. Kita bicara tentang paguyuban. Paguyuban itu adalah bentuk kehidupan bersama di mana mereka saling terikat dengan hubungan yang batin yang kuat dan sehingga dia secara alamiah dan bersifat kekal. Jadi dia ada karena dia alamiah dan itu hubungan batinnya kuat, maka di sini muncul loyalitas. Jadi dia nggak apa-apa dia misalkan dimarahin terus nggak apa-apa, dia ikhlas. Kenapa ikhlas? Karena dia ngerasa ya udahlah itu saya, dia kan bapak saya, dia kan ibu saya, dia saudara saya. Itu namanya kita saudara. Nah, itu namanya paguyuban. Jadi yang namanya paguyuban ikatannya kuat dan kekal. Nggak ada hubungan darah itu akan lepas. Hubungan pernikahan bisa lepas, tapi kalau hubungan darah nggak bisa lepas. Oke, lanjut. Kemudian yang ke patembayan atau Gesellschaft.
Kalau paguyuban tadi namanya Gemeinschaft, kalau patembayan disebut Gesellschaft. Nah, Gesellschaft itu apa sih? Gesellschaft itu jadi ada seseorang yang berkumpul, kemudian dia dia apa tuh ya? Dia menjadi satu, tapi karena ada ikatan secara hampir mirip deh dengan secondary group. Jadi dia bergabung, dia menjadi satu karena ada hubungan kontrak. Karena elu menguntungkan gue menguntungkan elu. Jadi kalau kita saling menguntungkan, kita jadi. Nah, itu namanya Gesellschaft atau biasanya kontrak kerja. Oke, lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak. Kalau nanti kalian bertanya, kalian bisa menuliskan komentar di YouTube ini atau. Nah, paguyuban tadi kan ada dua paguyuban dan patembayan. Nah, kita sekarang bicara tentang paguyuban. Ferdinand Tönnies saja membagi paguyuban itu menjadi 3. Paguyuban karena ikatan darah atau disebut Gemeinschaft by blood. Jadi paguyuban yang karena dia sedarah. Jadi karena kamu itu adalah saudara gua, maka kita sama-sama paguyuban. Atau lebih tepatnya adalah trah. Ya. Kemudian yang kedua adalah paguyuban karena tempat atau Gemeinschaft by place. Contohnya itu gini. KMK. KMK itu adalah kelompok mahasiswa Klaten atau lebih sekarang itu coklat. Cowok Klaten. Nah, yang kayak gitu itu kalau kita dimanapun, di Bandung, di Surabaya, di Yogyakarta, di Solo, di Semarang, kalau kita sudah KMK, itu hubungannya adalah hubungan karena satu asal, satu daerah yang sama. Oke. Nah, Gemeinschaft by place itu bisa karena daerah asal yang sama dulunya, ataupun karena kita ada persamaan tempat tinggal. Jadi kalau kita sama-sama satu, misalkan satu bertempat tinggal di perumahan Ngingas, maka itu namanya paguyuban perumahan Ngingas. Nah, paham toh? Iya. Kemudian yang lanjutnya adalah paguyuban karena jiwa, karena pikiran yang sama, atau karena ide kita atau prinsip kita yang sama. Jadi kita karena ada prinsip yang sama, kita jadi satu, maka itu namanya paguyuban. Paguyuban karena pikiran atau Gemeinschaft by mind. Contohnya apa? Contohnya adalah Ikatan Dokter Indonesia, kemudian Aisyah, Muhammadiyah, itu termasuk paguyuban. Oke. Itu saja dari saya. Nanti kalian cari adalah kelompok sosial yang ada di sekeliling kalian, termasuk kelompok sosial yang apakah itu, yang termasuk kelompok sosial yang termasuk kelompok sosial yang beraturan, yang apakah itu, yang in group, out group, kemudian membership group, referensi group, atau kelompok profesional atau yang lain. Oh iya ya, ini ada in groupnya belum ya? Oke, in group itu adalah kelompok saya merasa bagian dari kelompok itu, atau in group. Kalau out group, kelompok kamu, kelompok lawan gua. Jadi kita out group. Kemudian kalau membership group itu kelompok saya itu mempunyai anggota, jadi ditandai dengan kartu anggota. Gitu ya. Bentar, saya punya kok. Nah, ini adalah salah satu contoh dari membership group. Tapi yang namanya reference group itu adalah kita mengacu, kita melihat, kita menduplicated kelompok lain. Jadi kita pengen seperti kelompok itu. Sudah ya? Ingat bahwa tugas kalian adalah mencari kelompok sosial yang ada di sekitar kalian. Bisa di RT RW, bisa di masyarakat, maupun di sekolah kalian, atau kelompok-kelompok permainan kalian. Terserah kalian, ditulis lagi di sesobek kertas, kemudian kamu tulis tangan, kemudian yang kedua difoto. Setelah difoto baru dikirim lewat
tugas yang di kelas virtual itu. Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk.